Hai, kenalkan saya Kiara Angela dari jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya dengan mata kuliah Studi Kelayakan Proyek kelas A kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, teman di sebelah kanan saya, halo, Hai, aku Anissa Amalia dan Tohiba. teman di sebelah kiri saya. Hai, nama saya Fardani Andriawan. Di sini, kelompok kami akan menganalisis tentang artikel studi kelayakan Puskesmas Suruwadang yang mencakup analisis situasi, analisis permintaan, dan analisis kebutuhan. Jadi analisis yang pertama bakal dijelasin sama aku, yaitu mengenai analisis situasi yang ada di bab 4. Analisis situasi ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada aspek eksternal, dan yang kedua ada aspek internal. Di aspek eksternal terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada kebijakan. Nah, di kebijakan ini kita membahas tentang perencanaan jangka panjang atau RPJP dan rencana ruang RT/RW. Nah, di sini RT/RW Kabupaten Blitar, Kecamatan Kademangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Yang kedua ada demografi. Nah, hal ini tuh berkaitan dengan jumlah penduduk. Jadi, jika jumlah penduduknya terkontrol, maka dapat menaikkan input produksi dan menciptakan permintaan barang dan jasa hasil produksi. Kalau misalnya nggak terkontrol nih, maka akan terjadi pengangguran, kemiskinan, dan masalah kependudukan lainnya. Dari data tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Kademangan tersebar merata di setiap desa. Berikutnya ada geografi yang membahas mengenai karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten, serta beberapa data atau informasi lainnya yang terkait dengan kondisi wilayah. Dari hasil observasi lapang dan juga diskusi pendapat, baik tokoh, kader, maupun dari pihak Kecamatan Kademangan, diperoleh asumsi bahwa pada lahan tersebut tidak ditemui kendala berkaitan bencana alam, khususnya banjir. Selanjutnya ada sosial, ekonomi, dan budaya. Dari aspek sosial, tidak ditemukan masyarakat PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti tunawisma, tunakarya, maupun pengemis yang perlu perhatian dinas sosial. Dan dari sisi ekonomi dan budaya, terlihat ada pasar kolektif di utara lahan aset calon Puskesmas Suruwadang, dan sesuai dengan arahan RT/RW Kabupaten Blitar, bahwa Kecamatan Kademangan merupakan kawasan industri, yaitu berupa peternakan. Berikutnya ada sumber daya manusia atau ketenagakerjaan kesehatan. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan, dan kebidanan di Kabupaten Blitar pada setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Namun, jumlah tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, dan kefarmasian Kabupaten Blitar mengalami kondisi yang beragam. Nah, yang terakhir ada derajat kesehatan. Di bagian ini tuh membahas indikator derajat kesehatan yang berupa angka kematian, angka kelahiran, dan angka kesakitan. Selain membahas mengenai indikator tersebut, pada bagian ini itu juga membahas mengenai jumlah sarana kesehatan, jumlah tempat tidur yang tersedia, dan indikator kinerja rumah sakit. Nah, sekarang masuk ke dalam aspek internal. Yang pertama kita bahas di dalam aspek internal, yaitu sarana kesehatan. Nah, di sarana kesehatan ini, kita membahas mengenai jumlah dan kondisi tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi yang ada di Kecamatan Kademangan. Yang kedua, dan yang enggak kalah penting, yaitu analisis pola penyakit. Hal ini tuh perlu dilakukan untuk melihat kecenderungan pola penyakit yang banyak terjadi pada wilayah tersebut, sehingga wilayah tersebut dapat menanggulangi dan mencegah adanya penyebaran penyakit-penyakit tersebut. Yang ketiga, kita membahas mengenai teknologi. Dalam bagian ini tuh kita membahas mengenai teknologi yang tepat dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 untuk mempermudah memberikan pelayanan pada masyarakat. Berikutnya ada sumber daya manusia atau ketenagakerjaan Puskesmas yang membahas mengenai ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang salah satunya menjadi penunjang keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah tersebut. Yang kelima ada organisasi. Di organisasi ini membahas mengenai Puskesmas Suruwadang yang menjadi satu kesatuan dengan Puskesmas Kademangan dengan susunan organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 10 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari Kepala Puskesmas dan jabatan fungsional tertentu.
Yang terakhir dari aspek internal yaitu kinerja dan keuangan. Kinerja dan keuangan ini membahas mengenai penilaian kinerja puskesmas yang mendasar pada upaya pelayanan kesehatan, manajemen, dan mutu yang meliputi administrasi dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan, upaya kesehatan perorangan, dan mutu. Oke, selanjutnya bab 5, yaitu analisis permintaan. Pada bab ini dibedakan menjadi 2, yaitu permintaan lokasi dan lahan, dan juga klasifikasi kelas. Yang pertama, permintaan lokasi dan lahan. Terdapat 2 lokasi lahan yang menjadi latar pola lingkungan binaan pada puskesmas, yaitu puskesmas rawat inap dan juga puskesmas non-rawat inap. Luas lahan existing yang akan digunakan pada puskesmas Suruhwadang ini memiliki luas area 1.456,3 meter persegi dengan KDP 23,3% dan digolongkan pada puskesmas non-rawat inap. Secara geografis, lokasi puskesmas Suruhwadang ini sudah memenuhi persyaratan primer atau dasar, di mana ada beberapa persyaratan sekunder yang belum terpenuhi. Namun, sudah dapat disimpulkan sebagai lokasi dengan kelayakan yang cukup tinggi. Lokasi puskesmas Suruhwadang ini relatif mudah dijangkau oleh masyarakat dan juga dekat dengan jalan raya. Terdapat infrastruktur dan beberapa fasilitas. Dan secara topografis, kontur lahan di area puskesmas Suruhwadang ini relatif datar, yang memang ideal untuk dilaksanakannya pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Yang kedua, klasifikasi kelas. Klasifikasi kelas ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kapasitas tempat tidur, jenis layanan, dan layanan unggulan. Jumlah kapasitas tempat tidur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan untuk rawat inap di puskesmas adalah maksimal 10 tempat tidur. Sedangkan di puskesmas Suruhwadang ini sendiri yang dilakukan sebagai puskesmas rawat jalan memiliki 3 tempat tidur. Untuk jenis layanan, puskesmas Suruhwadang sendiri menyediakan layanan kegawat daruratan, layanan rawat jalan, dan juga layanan penunjang. Dan yang terakhir, untuk layanan unggulan pada puskesmas ini adalah layanan kegawat daruratan dan juga layanan persalinan. Dan untuk bab 5 ini dapat dari kesimpulan bahwa puskesmas Suruhwadang dapat digolongkan ke dalam proyek layak jalan, karena analisis permintaan yang sudah sesuai dengan standar pemerintah dan juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Halo semuanya, selanjutnya saya akan mereview bab 6 mengenai analisis kebutuhan pada objek bangunan Puskesmas Suruhwadang Kabupaten Blitar. Pada analisis kebutuhan terdapat 5 aspek, yaitu kebutuhan lahan, kebutuhan ruang, peralatan medis dan medis, sumber daya manusia, dan yang terakhir organisasi dan uraian tugas. Pada poin pertama, yaitu kebutuhan lahan, bangunan Puskesmas Suruhwadang memiliki lahan existing sebesar 1.546,3 meter persegi, dengan komposisi KDB sebesar 23,3%. Besaran ini mendekati pola purwarupa Puskesmas non-rawat inap tipe kedua pada pedoman pembangunan puskesmas. Maka, pada aspek kebutuhan lahan sudah dapat dikatakan layak. Selanjutnya, pada aspek yang kedua, yaitu aspek kebutuhan ruang, Puskesmas Suruhwadang tidak menjelaskan kebutuhannya secara mendetail. Namun, analisis kebutuhan ruang didasarkan pada pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pada aspek ketiga, yaitu peralatan medis dan non-medis, Puskesmas Suruhwadang telah memenuhi kebutuhan peralatan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu mengacu pada Peraturan Kementerian Kesehatan dengan standar puskesmas non-rawat inap tipe kedua. Lalu, di aspek keempat, yaitu aspek sumber daya manusia, Puskesmas Pembantu Suruhwadang pada dasarnya menjadi satu dengan puskesmas induk yang menaungi, yaitu Puskesmas Kademangan. Berdasarkan pada data berikut, keberadaan sumber daya manusia pada Puskesmas Kademangan pada dasarnya sudah lengkap dan dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi kebutuhan SDM untuk jangka pendek. Pada aspek terakhir, yaitu aspek organisasi dan uraian tugas, pembagian organisasi dan uraian tugas sudah sesuai sebagaimana pedoman yang berlaku. Disusun sudah sesuai dengan klasifikasi dan pembagian tugas yang terdapat pada Puskesmas Suruhwadang, sebagaimana terlihat pada struktur organisasi berikut. Nah, itu tadi beberapa materi yang telah kami analisis dari artikel studi kelayakan proyek Puskesmas Suruhwadang. Sekian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun salah kata ya. Dadah!